Terima kasih Anda masih bersama kami membahas soal bagaimana pengolahan sampah yang cukup genting di Kabupaten Jember sendiri. Pak Masbud tadi sempat disinggung bahwasanya Jember sendiri ini tentunya butuh untuk mendukung bagaimana pengolahan sampah yang tepat. Ada raperda yang sudah disahkan menjadi perda. Boleh kita tahu poin-poin apa saja yang ditetapkan di sana? Sebenarnya raperda itu sudah jadi perda, memang betul tertera termaktub di Perda nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Ya, pasal-pasal yang mengatur di sana bahwa sampah itu bukan lagi kumpul, angkut, buang. Ya. Tapi olah, kelola, pilah. Olah, kelola, pilah. Baik. Sehingga menjadi bahan baku untuk bisa didaur ulang kembali. Jadi, salah satu pasal mungkin di sana jelas bahwasanya setiap hunian baru dan hunian lama yang ada di Jember itu wajib mempunyai fasilitas pengelolaan sampah. Di sana proses yang dilakukan adalah salah satunya memilah tadi? Iya, memilah, mengangkut secara mandiri, mengurangi jumlah sampah yang ada di sana dengan cara membentuk bank sampah atau sedekah sampah dan lain sebagainya. Itu di pasal 17 ada. Baik. Yang kedua adalah setiap orang dan individu itu wajib mengelola sampahnya sendiri juga. Setiap desa, kelurahan itu juga mempunyai mekanisme atau aturan tersendiri untuk mengelola sampahnya di lingkungan masing-masing. Itu tertera di pasal 18 kalau nggak salah. Baik. Izin-izin pengelolaan sampah juga sudah diterapkan. Bahwasanya sekarang pengelolaan sampah itu tidak lagi berbasis pada pemerintah. Tapi pengelolaan sampah itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak lagi caranya bahwasanya kalau ada sampah di sana pemerintah yang disalahin. Betul. Padahal yang buang sampah bukan pemerintah kan gitu. Ada dikotomi yang cukup ini ya, membatasi. Ada pemerintah dan masyarakat. Padahal ya kita semua sama-sama warga Jember begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, jadi setiap hunian salah satu pasalnya adalah harus memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Baik itu juga instansi mungkin seperti kampus? Wajib. Selama ini dari tahun 2023 ditetapkan sebagai perda begitu. Mungkin setahun di saat ini sudah 2024, bagaimana penerapan yang dilakukan? Secara teknis masih belum ada. Jadi perda itu masih belum ada teknik peraturan yang mengatur secara teknik. Biasanya kita melalui perpup atau perkada ya. Peraturan kepala daerah. Dan itu mestinya sudah ada. Kampus itu harus bagaimana, perkantoran harus bagaimana, diatur secara teknik di perkada. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini perkada itu muncul, sehingga masyarakat itu tidak lagi pada penolakan baru terhadap pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. Karena bagaimanapun penghasil sampah itu seluruh lapisan masyarakat yang ada di situ. Ya. Jadi mereka wajib sudah mengelola sampahnya itu. Kalau ada nanti secara teknik kita atur, mungkin mengatur pengurangan penggunaan plastik dan lain sebagainya. Salah satu mungkin di pasal perkada yang kita usulkan itu rencananya melarang seluruh pertokoan retail untuk menggunakan plastik satu kali pakai. Maksudnya kalau kita beli ke retail itu tidak lagi menggunakan kresek tapi membawa tas sendiri dan lain sebagainya. Iya. Baik. Sehingga tidak menjadi sampah langsung. Itu. Jadi salah satu perkada usulan yang disampaikan adalah itu tadi. Semacam itu perkadanya. Baik. Dari sekian tahun lamanya begitu ya Pak ya. Raperda ini baru disahkan di tahun 2023, itu artinya masih 1 tahun yang lalu. Sementara teknis implementasinya masih belum jelas, masih diusulkan begitu. Iya. Nah ini pertanyaannya, seminim itukah kesadaran masyarakat Jember khususnya di sini? Ya, memang pengelolaan sampah selain karena adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur, kedua adalah kesadaran masyarakat. Betul. Jadi kalau masyarakatnya tidak mau sadar bahwasanya membuang sampah itu sama dengan memindah masalah. Bahkan kami dari komunitas kelihatannya menganggap bahasanya buang sampah itu merupakan dosa jariah. Baik. Karena mereka membuang sampah berarti dia membuat lingkungan kita tercemar, mengganggu terhadap kehidupan makhluk lain. Iya. Dan bahkan kita sendiri manusia juga tercemar oleh kita yang membuang sampah sembarangan kan gitu. Sebuah perbuatan yang zalim gitu ya Pak ya. Memindah masalah yang otomatis masalah itu akan kembali kepada diri kita sendiri begitu. Makanya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah muncul perbup yang mengatur secara teknik pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Baik, untuk segera dilakukan teknis yang tepat begitu. Tentunya ada sanksi, tidak hanya sekedar aturan, tapi ada sanksi yang mengikat begitu ya Pak. Memang harus ada punishment-nya. Usulan seperti apa yang tepat khususnya untuk sanksi pada memang masyarakat? Sanksinya kita masih pengarah di piring lah istilahnya. Tidak pidana ringan,
hukuman 3 bulan ataupun denda hanya sekitar 500.000 dan itu aja. Karena di pengelolaan sampah itu kalau untuk perorangan, tapi untuk industri dan lain sebagainya biasanya kita ada sanksi-sanksi lain. Pencemaran yang mengakibatkan suatu industri mungkin pencabutan izin dan lain sebagainya. Itu kita atur di Perbup itu nanti. Baik. Dan satu hal yang menjadi akar masalah adalah masyarakat kita ini malas untuk berpikir, malas untuk melakukan begitu ya. Padahal yang perlu dilakukan adalah hanya memilah sampah begitu. Tapi mereka justru tidak ingin ribet seperti itu dengan membakar sampah yang ada di rumah atau hunian mereka. Bahkan dibakar pun tidak disarankan sekarang. Betul. Memang masyarakat itulah membuang sampah itu perbuatan paling ikhlas bagi mereka. Soalnya barang yang tidak mau diingat-ingat lagi. Iya. Tapi dampaknya itulah. Iya. Karena satu orang kembali lagi 0,5 kilogram. Kalau satu orang memang tidak masalah, tapi begitu berkumpul 2.700.000 orang, Iya. itu jadi gunung dalam satu hari kan gitu. Betul. Kita sendiri hanya sampah kita sendiri begitu. Tapi bayangkan tiap orang di Jember berpikir seperti itu. Akhirnya menggunung, menjadi gumuk baru begitu ya, Pak. Gumuk baru, gumuk sampah kan gitu. Iya, betul. Kalau 1.000 gumuk rata, sekarang ada gumuk baru, gumuk sampah itu. Iya. Ada juga. Dan selama ini untuk dana pengolahan sembarang yang dilakukan atau diperlukan di TPA Pakusari seperti apa, Pak? Ya sebenarnya masih di bawah standar standar operasional. Jadi kita itu standar minimal operasional dibutuhkan oleh pengelolaan sampah itu biasanya ada tertera di peraturan Menteri Keuangan itu. Iya. Bahwasanya pengelolaan sampah itu kalau nggak salah 0,5% dari APBD. Baik. Itu masih jauh. Sangat minim masih Sangat ya, Pak ya. minim. Padahal per kilonya paling enggak 17.000 kalau nggak salah. Pengelolaan Baik. sampah mulai dari sumber sampai ke TPA itu 17.000. Selain tentunya kita mengharapkan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak luar untuk bagaimana mengolah ini. Selama ini dari TPA Pakusari atau Pak Masbud sendiri bagaimana? Ya kita hanya bekerja sama dalam teknik operasional pengelolaan sampah organik semuanya ini yang kita kerjakan kalau dengan pihak ketiga. Yang kedua untuk pakan maggot sama pupuk kompos itu sudah ada yang membangun jaringan dan instalasi yang ada di TPA. Yang kedua, kita juga mengupayakan agar sampah plastik ini sudah dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Ya. Dan itu kemarin sudah ada survei dari Python dan lain sebagainya untuk melaksanakan memanfaatkan sampah Jember itu dijadikan pengganti batu bara. Dan itu masih dalam tahap penjajakan. Baik. Dan itu sangat membantu sekali jika terjalin ya, Pak ya. Kami harapkan agar timbunan sampahnya di gunung itu bisa di-mining, ditambang kembali untuk dia jadikan bahan bakar pengganti batu bara tadi. Baik. Syaratnya adalah dipilah dulu sampahnya Dipilah agar dulu, mudah iya. diolah. Memang kandungan organik yang dibutuhkan sedikit, hanya 10%. Iya. Yang 90% itu menggunakan sampah plastik dan sampah kertas lainnya. Betul. Hal yang menjadi lucu adalah kita rugi triliunan rupiah dan kita ikhlas melakukan itu. Bahkan kita tidak terpikirkan bahwasanya dengan mengolah sampah saja kita bisa untung triliunan rupiah. Kebalikannya begitu ya, Pak ya. Karena dengan kita tidak perhatian terhadap sampah, masalah kesehatan juga, masalah pangan yang sangat terpengaruh kepada kehidupan kita, terutama di warga Jember begitu ya, Pak ya. Dan Pak Masbud, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita diskusikan begitu, tapi lagi-lagi waktu membatasi. Dan terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ke depan dalam pengolahan sampah khususnya di Jember ini bisa terjalin dengan baik, terlaksana dan berkelanjutan begitu. Amin. Terima kasih Pak Masbud dan saudara. Itu tadi perbincangan kami bersama dengan Koordinator Pengolahan Sampah TPA Pakusari Jember. Dan perlu diingat bahwasanya hal kecil yang kita lakukan dalam pengolahan sampah akan berdampak besar pada perubahan lingkungan kita. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.